aku mau ngajak kalian ngobrol bentar yuk. Teman-teman tahu nggak kalau pengguna layanan publik menganggap memberikan imbalan dalam layanan suatu instansi merupakan hal yang wajar? Tingginya toleransi masyarakat dalam memandang korupsi di pelayanan publik mencerminkan bahwa unit layanan tertentu sudah sangat terbiasa dan wajar menerima imbalan dari pengguna layanan publik. Apa hal ini termasuk korupsi? Apa korupsi sudah menjadi hal yang wajar dan dapat dimaklumi? Teman-teman tahu nggak sih arti korupsi? Dan seberapa merugikannya sih korupsi ini? Korupsi yang diambil dari bahasa Latin corruptio yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kenapa sih orang melakukan korupsi? Yang pertama, pressure, yaitu tekanan dari internal maupun eksternal. Yang kedua, kesempatan, yaitu sistem yang lemah. Ketiga, rasionalisasi, yaitu pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Dan yang terakhir ada kemampuan, yaitu jabatan, wewenang, otoritas, kedudukan, dan pengetahuan atas sistem. Salah satu dampak korupsi yaitu merugikan keuangan negara, yang sanksinya tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Berat kan sanksinya? Gimana? Masih mau melakukan tindak pidana korupsi? Nah, sekarang kita tanya yuk, apa sih arti korupsi dari teman-teman Deputi Direktur Bidang Keuangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, saya Bintang dan rekan saya Arif. Hari ini kita berada di lantai 25 Plaza BP Jepsostek, Iya. Dir Keuangan. Tujuan kita buat apa? Mengulas tentang korupsi. Nah, Penasaran? Let's check it out. kalau diam sih. Ada lagi tuh. Halo. Kita minta waktu sebentar nggak? Gimana Mas Bintang? Kita mau nanya-nanya dulu. Perkenalan dulu nih dengan Mbak siapa ini? Halo, cakep gini saya gua seneng Vira. nih. Vira. Iya. Berapa lama sudah kerja di sini? Sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun ya. Kita minta waktu sebentar ya, sedikit. Boleh. Kita mau tanya tentang korupsi nih. Oke. Kira-kira menurut Mbak Vira, apa sih itu korupsi? Korupsi itu tindakan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain. Oke. Oke. Kalau untuk penyebabnya apa sih, Mbak? Makanya korupsi, Mbak? Iya. Penyebabnya ya bisa jadi karena ada niat, terus ada kesempatan juga sih. Kesempatannya gimana? Mbak. Kalau aku dekat sama Mbak, kesempatan boleh nggak? Aduh, Mbaknya. Oke. Next. Kira-kira nih apa ya? Bagaimana sih cara membentengi diri kita dari melakukan hal-hal seperti korupsi itu menurut Mbak Vira? kalau menurut saya sih yang paling dasar itu dari iman sama takwa. Jadi dari diri sendiri dulu. Kalau udah dari diri sendiri udah benar, pasti
insya Allah Oh. juga benar sih. Oke, berarti kembali dari diri kita sendiri ya, tentang keimanan kita. Betul. Tuh. Mungkin dari integritas kita juga Benar. bisa tercipta ya dengan ada iman yang baik ya. Benar. Oke, terima kasih Mbak Vira atas waktunya. Silahkan bekerja kembali. Terima kasih. Dadah. Kita minta waktu sebentar ya. Ya ini siapa namanya? Dewi. Ini Angel. Cakep ya kayak Angel ya. Mbak Dewi sama Mbak Angel dari mana? Dari UPN. Di sini dalam rangka magang ya. Nah, jadi di sini kita mau tahu sih, tahu kan korupsi apa? Pernah dengar nggak sih korupsi itu apa? Nah, kita pengen tahu sih, menurut Mbak Dewi sama Mbak Angel ini apa sih itu korupsi? Itu bentuk penyelewengan dana sih untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Oke. Mbak ya? Mbak Dewi. Untuk tindak pencurian uang negara yang dilakukan oleh pejabat. Oh gitu ya. Nah, kira-kira nih apa sih yang menyebabkan orang itu berbuat korupsi? Saya faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Selain itu ada lagi. Apalagi? Biasanya ada kesempatan. Ada kesempatan ya, benar-benar. Terus tuh selain itu ada lagi nggak? Kebutuhan makanya. Oh kebutuhan, ya benar sekali. Oke, bagus sekali. Nah, kita pengen tahu sih kira-kira bagaimana cara kita membentengi diri untuk mencegah dalam melakukan perbuatan korupsi. Komitmen sama diri sendiri buat lebih jujur lagi. Oke. Mendekatin diri sama dia. Oke, terima kasih ya atas waktunya ya. Semoga kita semua bisa terhindar dari perbuatan korupsi. Ya, makasih. Kita lanjut lagi ya. Next. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh perkenalan dulu? Siapa? Di sini sebagai apa? Boleh kita interview dikit ya? Halo, Agus. Ya, di sini sudah berapa lama? Sebagai apa? Di sini Iya. hampir 3 tahun. 3 tahun. Sebagai the one and only kasir. Kita mau nanya sedikit nih, Oke. berhubung tentang korupsi nih, pasti sudah Iya. familiar kan dengan korupsi ya. Uh-huh. Pertanyaan pertama, Apa sih itu korupsi? menurut Menurut Agus. Agus. Korupsi mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oke. Nah, contoh detailnya gimana Pak? Contohnya apa tuh? Contoh detailnya, ia mengambil mungkin uang perusahaan kali. Perusahaan. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan korupsi itu sebabnya apa? Atau penyebab utamanya itu Kira-kira menurut Bapak gimana? gimana sih kok orang tuh bisa bertindak korupsi itu Iya. apa sih? Kurangnya iman. Kurangnya iman ya. Imun juga. Kurangnya iman terus apa? dan mungkin lifestyle yang dia Iya. jalani tidak timbang dengan apa yang dia dapat. Lifestyle yang dia jalani tidak Sesuai dengan pendapatan pendapatan, dia. makanya dia mencari dalam tanda kutip ya. Tambahan dengan cara ilegal. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua terhindar ya. Yes. Luar Oke, biasa. pertanyaan terakhir nih. Kalau untuk menghindari korupsi itu dari sisi kita sendiri, apa aja sih yang harus kita lakukan Pak? Kalau menurut aku ya pertama bersyukur. Oke. Bersyukur dengan bersyukur. apa kita terima, dengan apa kita dapatkan. Maka kita terhindar dari perbuatan korupsi itu Iya. ya. Oke. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau aku sih ingat keluarga, Ingat keluarga. orang tua dan keluarga. Jangan sampai kita bekerja memalukan mereka. Oke, waduh keren Oke. sekali. Oke, Oke. sekian. Terima Sekian. kasih waktunya. Mohon maaf mengganggu. Siap. Siap. Terima kasih. Berikut pendapat dari beberapa rekan-rekan kita di Dep dari Keuangan. Masih banyak yang harus kita interview. Masih penasaran kan? Pasti masih. Oke, lanjut. Bisa.
Ya, permisi Pak. Assalamualaikum. Salam, silakan dulu. Kita duduk. Bantu. Iya Pak, ini kita lagi dalam rangka menginterview bagaimana sih persepsi rekan-rekan di Dirjen Keuangan ini tentang korupsi. Oke. Gitu. Ini nggak pakai masker nggak apa-apa ya? Oh iya. Oke, pertanyaan pertama, menurut Bapak apa sih arti dari korupsi itu sendiri? Korupsi itu kalau definisi umumnya kan kita mengenal suatu perbuatan yang kegiatan yang merugikan ya. Merugikan dalam arti merugikan orang lain dengan harapan dia memperkaya diri sendiri atau kelompoknya, seperti itu definisinya. Kalau mungkin kalau definisi lebih rigidnya sih ada 3 kategori ya di korupsi itu. Pertama, kegiatan yang memperkaya diri sendiri pertama. Kedua, suatu kegiatan yang memperkaya orang lain. Yang ketiga, yang ini yang lebih luas, kegiatan yang merugikan negara dalam arti umum seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk pencegahannya Pak, menurut Bapak apa sih yang harus kita lakukan setidaknya untuk diri kita sendiri tidak melakukan korupsi gitu Pak? Memang kalau pencegahannya memang dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita harus sadar anti korupsi ya. Jadi intinya kalau dari kita sendiri harus ada integritas. Integritas itu sendiri ya. Integritas itu apa yang kita ucapkan harus sama dengan apa yang di hati kita gitu. Dalam arti antara suara hati dengan perbuatan kita harus sama gitu. Jadi semuanya harus sifatnya baik dan menghindari tindakan korupsi, seperti itu sih. Keduanya memang sih agak, kalau keduanya lebih sifatnya memaksakan, dalam arti harus ada aturannya istilahnya dengan peraturan itu dimungkinkan orang untuk tidak melakukan tindakan korupsi, jadi orang akan takut untuk melakukan tindakan korupsi, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih yang menyebabkan orang itu bisa bertindak korupsi Pak? Bisa melakukan kayak gini, Iya. karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan, kayak Bang Napi Pak ya? Kayak Bang Napi. Tidak hanya niat tapi juga ada kesempatan. Jadi intinya seperti itu sih korupsi itu, ada kesempatan, jadi ada kesempatan untuk bisa memperkaya diri sendiri gitu, atau memperkaya orang lain sih, sebenarnya sih itu sih. Ya Pak, terima kasih atas waktunya Pak. Untuk saat Sama-sama. ini cukup ini saja dulu kita tanyakan Pak. Siap. Iya. Terima kasih Pak, selamat Terima bekerja Terima kasih. kembali. Terima kasih. Ya, itu tadi pendapat dari teman-teman Deputi Direktur Bidang Keuangan tentang korupsi. Nah, teman-teman perlu tahu juga nih, Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia tahun 2021 sebesar 3,88 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 sebesar 3,84. Di mana nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan tindakan represif, namun perlu juga melakukan tindakan preventif. Seluruh komponen bangsa dan masyarakat harus berperan aktif dalam pencegahan korupsi. BPJS Tenagakerjaan secara berkesinambungan berupaya mewujudkan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bertata kelola baik dan berintegritas. Mari kita bangun budaya anti korupsi dan bersama-sama lawan korupsi. Deputi Direktur Bidang Keuangan, Maju lawan korupsi.